Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasya Silva Fatihah dengan NPM 125251027. Saya mahasiswa semester 1 Prodi Akuntansi Universitas Latansa Masiro. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan menguasai jurnal penyesuaian lanjutan di PT KNU Ritelindo pada sistem lab akuntansi Universitas Latansa Masiro. Baik, langsung saja kita ke videonya. Studi kasus praktik laboratorium konferensi pertemuan 9 dengan judul materi presisi seorang profesional menguasai jurnal penyesuaian lanjutan di PT KNU Ritelindo, latar belakang dan koneksi ke laporan induk perusahaan. Selamat datang kembali di Departemen Akuntansi PT KNU Ritelindo. Kita telah berhasil melewati 2 bulan pertama operasi dengan data transaksi yang solid. Namun, seorang auditor dari kantor akuntan publik seperti yang mengaudit PT Kebayoran Niaga Utama tidak akan puas hanya dengan transaksi harian. Mereka akan melihat secara mendalam pada penyesuaian akhir periode untuk memastikan laporan keuangan kita menyajikan gambaran yang benar dan wajar. True and fair view, sesuai dengan prinsip akuntansi akrual. Jika kita melihat lebih teliti pada laporan posisi keuangan PT Kebayoran, kita akan menemukan akun-akun seperti beban dibayar di muka, di sisi aset, dan beban akrual di sisi liabilitas. Akun-akun ini jarang muncul dari transaksi pembelian atau penjualan biasa. Mereka lahir dari proses penyesuaian yang cermat di akhir setiap periode pelaporan. Tugas kita hari ini adalah bertindak seperti tim akuntansi korporat yang sedang mempersiapkan laporan untuk audit. Kita akan mencatat serangkaian transaksi dan informasi akhir periode yang kompleks, yang akan memaksa kita untuk membuat jurnal penyesuaian. Keberhasilan kita dalam sesi ini meningkatkan akurasi pelaporan keuangan secara dramatis. Awalnya selangkah lebih dekat ke standar profesional. Sebelum itu, kita perlu perluasan bagan akun atau chart of account, dan buatlah akun-akun baru berikut dengan cermat. Yang pertama, di bawah grup aset lancar, kita membuat asuransi dibayar di muka dan sewa dibayar di muka. Yang kedua, di bawah grup liabilitas jangka pendek, kita membuat utang gaji dan komisi, dan juga utang bunga. Di bawah grup liabilitas jangka panjang, kita membuat utang bank jangka panjang. Dan yang terakhir, di bawah grup beban usaha atau buat grup baru beban operasional, kita membuat beban asuransi, beban bunga, dan beban komisi penjualan. Setelah itu, mari kita lanjut ke pembuatan suppliers dan customer terlebih dahulu. Yang pertama-tama, kita membuat chart of account-nya terlebih dahulu, yaitu caranya dengan yang pertama membuka settings, lalu cari chart of account. Dan di bawah grup aset lancar, kita membuat yang pertama asuransi dibayar di muka, dan yang kedua sewa dibayar di muka. Lalu di bawah grup liabilitas jangka pendek, kita membuat utang gaji dan komisi, dan juga utang bunga. Lalu yang ketiga, di bawah grup liabilitas jangka panjang, kita membuat utang bank jangka panjang. Dan yang terakhir, di bawah grup beban usaha atau buat grup baru bernama beban operasional. Yang pertama beban asuransi, yang kedua beban bunga, dan yang ketiga beban komisi penjualan. Setelah sudah, kita akan membuat supplier dan customer untuk mengisi payment dan receipts. Dan di sini kita hanya membuat 2 supplier saja, dan saya sudah membuatnya, jadi mari kita review. Suppliers yang pertama yaitu dengan nama PT Asuransi Garda Nasional, dan yang lainnya saya kosongkan, jadi langsung saja klik create atau update. Dan suppliers yang kedua yaitu
dengan nama Ruko Bapak Hartono. Dan di sini juga saya mengkosongkan yang lain, jadi langsung saja klik create atau update. Oke, dua supplier sudah dibuat dan sudah direview, langsung saja kita ke customer. Dan di sini customer yang kita buat hanya satu, yaitu dengan nama Bank Sentral Asia, dan yang lainnya saya kosongkan. Jadi langsung saja klik update atau create. Customer dan supplier sudah dibuat, jadi langsung saja kita mengisi payment dari CHIPS. Bagian 2, data dan skenario transaksi komprehensif. Ini adalah serangkaian aktivitas dan informasi yang terjadi selama bulan Februari 2024. A. Transaksi awal yang memerlukan penyesuaian dicatat via payments. Yang pertama, tanggal 1 Februari, perusahaan membayar premi asuransi kebakaran untuk properti gudang dan kantor kepada PT Asuransi Garda Nasional. Premi sebesar Rp24 juta dibayarkan untuk periode pertanggungan 1 tahun penuh, 1 Februari 2024 sampai dengan 31 Januari 2025. Gunakan akun asuransi dibayar di muka saat mencatat pembayaran ini. Yang kedua, tanggal 1 Februari, perusahaan membayar sewa ruko kantor untuk periode 3 bulan di muka, Februari, Maret, April 2024 kepada pemilik ruko, Bapak Hartono, sebesar Rp30 juta. Gunakan akun sewa dibayar di muka saat mencatat pembayaran ini. Dan yang ketiga, tanggal 10 Februari, untuk mendanai ekspansi pembelian persediaan perusahaan berhasil mendapatkan pinjaman dari Bank Sentral Asia. Dana sebesar 200 juta masuk ke rekening Bank Mandiri Operasional. Pinjaman ini memiliki jangka waktu 2 tahun dengan suku bunga 12% per tahun. Bunga dibayar di setiap akhir semester. Catat penerimaan dana ini via receipts dengan mengkredit akun utang bank jangka panjang. Jadi untuk nomor 3 ini kita mengisi receipts bukan payment. Dan langsung saja kita ke sistemnya. Di sini kita hanya membutuhkan 2 payment, dan di sini saya sudah membuatnya, jadi mari kita review satu-satu. Payment yang pertama yaitu pada tanggal 1 Februari 2024 dengan akun pembayaran Bank Mandiri Operasional, kode referensinya 0 dan pay-nya supplier. Dan PT Asuransi Garda Nasional. Dengan deskripsi membayar premi asuransi kebakaran untuk properti gudang dan kantor. Akunnya yaitu asuransi dibayar di muka. Dan amount-nya sebesar Rp24 juta. Ini dia payment pertama yang sudah kita buat, jadi langsung saja kita klik create atau update. Dan untuk payment yang kedua yaitu pada tanggal 1 Februari 2024, kode referensinya 0 dan paid from-nya dari Bank Mandiri Operasional. Payment-nya kontaknya dari supplier dan suppliernya itu Ruko Bapak Hartono. Dengan deskripsi membayar sewa ruko untuk periode 3 bulan di muka, Februari, Maret, April 2024. Account-nya yaitu sewa dibayar di muka. Amount-nya sebesar Rp30 juta, dan ini dia payment kedua yang sudah kita buat dan direview. Langsung saja kita klik create atau update. 2 payment sudah kita buat, jadi langsung saja kita lanjut ke pembuatan receipts. Dan di sini kita hanya membuat 1 receipts saja, yaitu pada tanggal 10 Februari 2024, kode referensinya dikosongkan,
Paid by contact, yaitu customernya Bank Sentral Asia. Receive in-nya Bank Mandiri Operasional dengan deskripsi perusahaan berhasil mendapatkan pinjaman. Dan akunnya utang bank jangka panjang. Amount-nya sebesar 200 juta rupiah. Dengan tax code atau PPN sebesar 12%. Dan ini dia receive yang sudah kita buat. Jadi langsung saja klik create atau update. Mari kita lanjut ke pembuatan journal entries. Informasi untuk penyesuaian akhir periode dicatat via journal entries pada tanggal 29 Februari 2024. Dan ini itu lanjutan dari awal yang tadi ini, transaksi awal yang tadi. Jadi transaksi awal kita buat journal entries juga. Yang keempat, penyesuaian beban asuransi. Alokasikan porsi premi asuransi yang telah menjadi beban untuk bulan Februari. Yang kelima, penyesuaian beban sewa. Alokasikan porsi sewa ruko yang telah menjadi beban untuk bulan Februari. Yang keenam, penyesuaian gaji pokok terhutang. Berdasarkan rekap esensi, terdapat sisa gaji pokok karyawan bagian administrasi untuk minggu terakhir Februari yang belum dibayar sebesar 5 juta rupiah. Dan yang ketujuh, penyesuaian komisi penjualan terhutang. Tim penjualan berhak mendapat komisi sebesar 1% dari total penjualan bulan Februari. Berdasarkan laporan, total penjualan Februari adalah 350 juta rupiah. Asumsikan angka ini. Komisi ini baru akan dibayarkan pada tanggal 5 Maret. Hitung dan catat beban komisi dan utang komisi untuk bulan Februari. Jadi, untuk tim penjualan mendapatkan komisi sebesar 1%. Dan total penjualan bulan Februari adalah sebesar 350 juta. Jadi 1% dari 350 juta adalah sebesar 3.500.000. Dan yang ke-8, penyesuaian bunga pinjam terhutang. Meskipun bunga baru akan dibayar di 6 bulan, perusahaan sudah memiliki beban bunga untuk periode Februari atas pinjaman dari Bank Sentral Asia. Hitung dan catat beban bunga dan utang bunga untuk bulan Februari. Ingat, suku bunga 12% adalah per tahun. Yang ke-9, penyesuaian perlengkapan kantor. Pada awal Februari, saldo akun perlengkapan kantor adalah sebesar 8 juta rupiah. Setelah dilakukan perhitungan fisik atau stok oknam, pada 29 Februari, sisa perlengkapan yang ada di gudang senilai Rp3.500.000. Catat pemakaian perlengkapan sebagai beban perlengkapan kantor. Dan yang terakhir, penyesuaian penyusutan aset tetap berdasarkan perhitungan dari pertemuan sebelumnya. Total beban penyusutan untuk bulan Februari adalah Rp2.750.000. Catat kembali jurnal penyesuaian ini. Dan di sini kita akan membuat 7 journal entries dan saya sudah membuatnya. Jadi mari kita review satu-satu. Yang pertama, pada tanggal 29 Februari 2024 dengan narasi penyesuaian beban asuransi kebakaran. Akunnya, beban asuransi ditaruh di debit dan asuransi dibayar di muka ditaruh di kredit sebesar 2 juta rupiah. Dan langsung saja kita klik create atau update. Journal entries yang kedua yaitu pada tanggal 29 Februari 2024 dengan narasi penyesuaian beban ruko Februari 2024. Akunnya beban sewa ditaruh di debit dan sewa dibayar di muka ditaruh di kredit sebesar 10 juta rupiah. Langsung saja kita klik create atau update. Dan journal entries yang ketiga yaitu pada tanggal 29 Februari 2024 dengan narasi penyesuaian terhutang bulan Februari 2024. Akunnya beban gaji dan kesejahteraan karyawan ditaruh di debit dan utang gaji dan komisi ditaruh di kredit sebesar 5 juta rupiah. Dan langsung saja kita klik create dan update. Journal entries yang keempat yaitu pada tanggal 29 Februari 2024 dengan narasi penyesuaian komisi penjualan terhutang bulan Februari 2024.
Akunnya, beban komisi penjualan ditaruh di debit, utang gaji dan komisi ditaruh di kredit, sebesar Rp3.500.000. Langsung saja kita klik create dan update. Dan journal entries yang kelima yaitu pada tanggal 29 Februari 2024 dengan narasi penyesuaian bunga pinjaman terhutang Februari. Akunnya beban bunga ditaruh di debit dan utang bunga ditaruh di kredit sebesar Rp2 juta. Langsung saja kita klik create atau update. Journal entries yang keenam yaitu pada tanggal 29 Februari 2024 dengan narasi penyesuaian penyusutan aset tetap Februari 2024 dengan akun beban penyusutan ditaruh di debit dan akumulasi penyusutan ditaruh di kredit sebesar Rp2.750.000. Langsung saja kita klik create atau update. Dan yang terakhir yaitu pada tanggal 29 Februari 2024 dengan narasi penyesuaian perlengkapan kantor Februari 2024, akunnya beban perlengkapan kantor ditaruh di debit, perlengkapan kantor ditaruh di kredit sebesar Rp4.500.000. Langsung saja kita klik update. Dan ini dia semua journal entries yang sudah kita buat dan sudah selesai juga tugas kita kali ini. Jadi langsung masuk saja kita ke kesimpulan. Setelah semua jurnal penyesuaian dibuat, saatnya menganalisis dampak dari pekerjaan Anda. Buka halaman summary dan periksa laporan posisi keuangan neraca. Saldo akhir dari asuransi dibayar di muka seharusnya sebesar Rp22 juta. Dan di sini saya sesuai ya, sama-sama Rp22 juta. Dan saldo akhir dari sewa dibayar di muka seharusnya adalah Rp20 juta. Dan di sini juga saya sudah sesuai. Lalu total utang gaji dan komisi serta utang bunga adalah sebesar utang bunga sebesar 2 juta dan utang gaji dan komisi sebesar 8.500.000. Jadi totalnya Rp10.500.000. Temukan semua akun beban baru yang muncul yaitu beban asuransi, beban sewa, beban komisi penjualan, beban bunga dan beban perlengkapan kantor. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.